musibah, apa namanya, jika diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, dia bersyukur, ya. Wa idza asabat dharra sabar, dan jika dia diberikan musibah, kesakitan, kekurangan dan seterusnya, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Ustaz tidak lupa sampaikan kalau terkait dengan tarbiyah kita, ya, yang beberapa pekan ada halangan-halangan, ya. Pekan lalu tarbiyah kita ganti dengan acara webinar, ya. Tentunya alhamdulillah sebagian besar di antara ikhwah ya ikut dalam materi seminar webinar pekan lalu, ya. Alhamdulillah pekan ini kita kembali bertemu, ya, meskipun dalam dunia maya. Taib, Ustaz tidak mau panjang lebar, ini mukaddimah dari Ustaz, ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi, ya. Untuk tilawahnya kita tunda dulu, kemudian hafalan hadisnya juga nanti untuk laporan nanti di grup. Sekarang kita masuk ke materi saja, melanjutkan materi yang kemarin. Insyaallah mungkin ya kurang lebih 20 menit atau kurang dari 20 menit ya Ustaz akan mengisi materi, ya, karena kalian besok mau ikhtibar, ya, tentunya mempersiapkan ujian untuk besok. Tapi Ustaz share dulu ininya, materinya. Baik. Ya. Baik. Pertemuan terakhir ketika kita tarbiyah masih berada di materi yang kedua. Setelah adab-adab kita pindah ke materi yang kedua, yaitu urgensi tarbiyah Islamiyah. Ini sudah kita sebutkan, sudah jelaskan beberapa poin. Ya. Kita lanjut mulai dari yang nomor 2. Bagian pertama itu sudah kita jelaskan terkait dengan apa sih pentingnya daripada tarbiyah Islamiyah, ya. Apa gunanya ya kita melakukan halakoh tarbiyah Islamiyah seperti ini, ya. Tentunya yang pertama, poin pertama, solusi dari semua problema umat, ya. Ini kita juga sudah sebutkan tentang kaitan dengan masalah-masalah umat yang terjadi sekarang, ya. Ini pentingnya tarbiyah agar kita bisa mendapatkan solusi, ya, dari masalah-masalah yang terjadi, ya, sekarang. Kemudian yang kedua, jalan menuntut ilmu, ya. Ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu menuntut ilmu syar'i, hukumnya fardu ain. Ini juga kita sebutkan, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, ya. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Ya, ini juga saya jelaskan fardu, semua wajib yang menuntut ilmu, lagi terkait dengan, ya, khususnya terkait dengan hal-hal yang di mana dia diwajibkan untuk mengerjakannya, ya. Terkadang seseorang menuntut ilmu yang umum, tapi dia tetap dikenai kewajiban untuk melakukan kewajiban, ya, sebagai umat Islam, ya, seperti sholat, ya, zakat, puasa, dan haji dan seterusnya. Maka itu sudah menjadi wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu, khususnya terkait dengan kewajibannya, ya, sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, berilmu sebelum beramal. Ini saya ingatnya Ustadz, ini belum Ustadz jelaskan. Coba Mas Ustadz akan menjelaskan pada pertemuan hari ini. Baik, dalam istilah bahasa Arab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu sebelum berkata dan beramal.
Kalau tidak salah usul jelaskan sebenarnya ini bukan lalu beberapa pekan lalu. Tapi kalau kita meroja sebentar, ya. Jadi pokoknya kita memiliki ilmu sebelum berkata dan beramal, ya. Ya, ilmu apa saja, ya. Tapi khususnya ilmu syar'i, ya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita amalkan. Yang sampai kita sebagai dai, ya, misalnya sudah ada dari apa namanya, sudah ahli dalam berdakwah dan seterusnya, tapi materi yang disampaikan, apa-apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan ilmu syar'i benarnya, ya. Ya, ini banyak kita dengar para dai, ya, yang memiliki apa namanya, ilmu yang sangat sedikit, ya. Justru kan disebut, ya, dia mungkin lebih cocok di apa namanya, dunia hiburan, ya, melawaklah dan seterusnya, ya, tidak cocok untuk sebagai dai karena ini sedikit, ya, bid'ah atau hadis-hadis yang disampaikan, ya, tidak jelas dari mana dia dapatkan. Kemudian amalan-amalan, ya, ya, kita tidak mungkin melakukan sebuah amal kalau kita tidak ketahui ilmunya, ya. Cara kita sholat, cara kita puasa, dan cara-cara yang lain hal ibadah, maka kita wajib untuk ilmu, ya. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, pencetak kader, ya. Urgensi atau pentingnya terbisannya, ya, itu akan mencetak kader, ya. Yang pertama itu kader sebagai unsur perubahan keadaan, ya. Istilah kader ini sudah mungkin kita sudah ketahui semua, ya. Ya, karena tanpa adanya kader maka ya tidak ada apa namanya, bisa melanjutkan estafet daripada dakwah Islamiyah, ya. Ya, itu kalau kita tanya, ya, apakah kita ingin perubahan, ya, khususnya pada kondisi negara kita saat ini, maka pasti semua akan mengatakan iya, ya, kita mau berubah, kita tidak mau begini-begini terus, ya. Negara yang sekarang buruk, ya, khususnya negara Indonesia, ya, yang apa namanya, undang-undang yang lebih menguntungkan orang apa namanya, para pejabat, ya, itu merendahkan masyarakat dan banyaklah problema yang terjadi di negara kita di Indonesia, ya. Maka, ya, cara kita bagaimana kita berubah, ya, terkait hal ini, maka tidak ada caranya kecuali kita harus melahirkan kader, ya, terus menambah kader, ya, agar kita bisa mengubah sedikit demi sedikit, meskipun lambat tapi ada, ya, di antara kita kader yang mengubah, ya, kondisi yang terjadi khususnya di negara kita, ya. Kalau kita tahu, ya, ya, apa namanya, angka-angka terkait dengan apa namanya, pencuri di mana, kemudian, ya, minuman-minuman alkohol bebas dijual di mana, ya, kemudian tingginya harga sembako, ya, ini akan menyulitkan masyarakat kita, ya, menyulitkan masyarakat kita untuk melanjutkan hidupnya, ya. Kemudian terkait dengan kader ini, namanya kader, ya, kita butuh istilahnya rijal yang bisa merubah, ya, bisa merubah negeri ini, ya. Kita mau memunculkan manusia-manusia yang tangguh, ya, ya, tangguh dalam perjuangan, ya, khususnya yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian, ya, menjalankan syariat Islam, ya. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan para ikhwah saja, ya, para akhwat juga itu untuk menjadi apa namanya, memiliki kualitas yang sama seperti ikhwah, ya, ya, menjadi berubah, ya. Minimal kalau dari apa namanya, ikhwah akhwat, ya, minimal dia bisa memimpin keluarganya, yang mendidik anak-anaknya dengan baik, itu minimal, ya. Ataupun rijal, sebagai laki-laki yang lebih banyak dua, ya, maka, ya, kita harus bisa menjadi kader untuk mengubah kondisi yang buruk yang menjadi kondisi yang baik, kondisi yang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Kemudian poin yang kedua, sebagai pelanjut dakwah, ya, pelanjut dakwah, ya, ya, apa namanya, akan bergulir terus waktu, ya, bergulir terus waktu. Kalau kita diam-diam saja, tidak ada pergerakan, tidak ada keinginan kita untuk berdakwah, ya, maka dakwahnya akan berhenti, ya, ya. Banyak perlu namanya istimroriyah, ya, berlanjut terus, ya. Para asatidah kita yang mungkin sudah tidak muda lagi, ya, mereka nanti akan beruzur, ya, apakah entah sakit ataukah, ya, mungkin lebih duluan dipanggil oleh Allah, ya, sehingga dakwah ini tidak akan berlanjut, ya. Maka di sini urgensi penting tarbiyah Islamnya, ya, agar menjaga kesinambungan dalam dakwah, ya.
Jadi kalau ini mandek atau berhenti, maka tahun 2021 yang baru kita lewati ini bisa jadi berhenti dakwah di tahun ini, karena tidak terjadi kesinambungan dakwah jika tidak ada di antara kita sebagai kader yang mampu untuk melanjutkan stafet dakwah. Ya, ini punya kader. Ya, kalau kita kader bisa merubah ya, kondisi yang terjadi sekarang. Ya, tentunya dengan melalui tarbiyah ya, hal-hal yang sifatnya kecil seperti ini tarbiyah, yaitu justru akan memberikan kader yang akan bisa membantu menguatkan ya, para asal kita yang lain ya, yang sudah berjuang di dalam perjuangan kan. Kemudian tentunya juga ya, dakwah yang terus berlanjut bergulir ya, meskipun waktu terus berjalan, dakwah tentunya terus juga harus berjalan, jadi berhenti di tengah jalan. Kemudian yang keempat, urgensi tarbiyah menjaga keimanan ya, menjaga keimanan, karena poin yang pertama ini iman dapat bertambah dan berkurang ya, iman bertambah dan berkurang. Al imanu yazidu wa yanqus ya, iman kita itu tidak stagnan ya, iman itu tidak apa namanya, tidak tetap ya, tidak menetap ya. Namanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menyebutkan bahwa itu naik kadang juga turun, yazidu wa yanqus. Maka urgensi pentingnya daripada tarbiyah kita untuk meningkatkan keimanan kita ya, istilahnya para asatidz sekalian, satu-satu kita yang memberikan motivasi semangat untuk kita untuk tarbiyah ya, dia terus mengingatkan kita bahwa dengan tarbiyah ini misalkan kita mencas ya, mencas iman kita ya, karena terkadang iman kita ya doang ya, ini kita tidak bisa pungkiri ya, mau para ikhwan mau para asatidz semuanya kan berkurang ya. Maka dengan penting daripada tarbiyah itu bisa menumbuhkan, bisa meningkatkan ya, bisa menambah ya, kembali iman kita ya, yang mungkin kita pas-pasan ya, apa kesibukan tiap hari kuliah bekerja ya, itu membuat kita bosan. Dengan adanya tarbiyah ya, minimal satu pekan sekali, itu bisa menguatkan lagi iman kita, meningkatkan ya, dan ya iman kita agar bisa bertambah ya, dari sebelumnya ya. Ya, pernah suatu ketika Ibnu Qayyim berkata, saya ini belum mendapatkan nasihat dari guru saya baru melihat wajahnya, keimanan saya kembali standar ya. Subhanallah, imannya dan Ibnu Qayyim bahwa Ibnu Qayyim itu belum saja diberikan nasihat oleh gurunya, baru saja melihat wajahnya, wajah gurunya atau murabinya, itu sudah menambah keimanannya ya, artinya keimanannya sudah kembali standar ya, baru wajahnya saja dilihat ya. Bagaimana kalau sudah disampaikan nasihat dari gurunya, maka itu bertambah besarlah atau bertambah meningkatlah keimanan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini bagi saya, jadi ada kekuatan setelah kita ya bertarbiyah, kembali semangat ya, mengisi kesibukan-kesibukan kita di kesibukan akhlak ya, dan kesibukan di dunia. Kemudian yang berikutnya, karena merupakan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya, syarat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ya, kita ketahui bahwasanya keimanan itu ya, di antara syarat ya, di antara syarat utama agar kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi tentunya akhirat ya. Kebahagiaan dunia kebahagiaan yang sifatnya sementara, adapun kebahagiaan akhirat yaitulah kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Dan ini kita lebih prioritaskan ya, daripada hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan dunia yang sifatnya fana atau tidak tetap atau sementara saja ya. Maka urgensi pada dunia ya untuk iman kita meningkat, meningkatkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ibarat apa namanya, jika kita tidak apa namanya, ya, tidak punya iman ya, iman tidak ada, kebahagiaan itu tidak akan kita raih ya. Ibarat sebuah angka ya, ibarat sebuah angka ya, jika angka tersebut ya, kita umpamakan iman di nomor satu, kemudian sisanya itu ya ke apa namanya, fasilitas-fasilitas dunia, mobil, rumah dan seterusnya, jadi diibaratkan angka nol ya, angka, sehingga sebanyak apapun angka nol yang berderet, punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, punya itu, punya itu, tapi kalau tidak ada nomor satu di depannya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah ya. Maka iman ini kita harus hadirkan ya, kan kalau banyak kemudian tinggal tambah satu di depannya, ini jumlah yang sangat besar di sisi Allah. Nah, di sini dalam hadis yang mungkin kita sudah hafal semua, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari namanya penampakan kita ya, wajah kita, bentuk badan kita, wa amwali, dan tidak melihat harta kita ya. Sebanyak apapun harta kita Allah tidak melihat ya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum
ya, tapi Allah itu melihat dari hati-hati kita, iman kita yang ada dalam hati. Ya, lakin Allah dalam kultum wa amalikum. Allah melihat dari hati kita dan melihat amalan-amalan amalan kita. Dalam firman Allah dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang melakukan amal saleh min dzakarin aw untha, ya baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia beriman. Syaratnya harus beriman. Ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka, balas amalan mereka lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini pahala Allah sangatlah besar bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, tentunya yang memiliki iman di dalam hatinya. Ya, ini daripada urgensi atau pentingnya yang namanya tarbiyah Islamiyah, yaitu yang bisa meningkatkan iman, mengokohkan iman kita. Tentunya hasil daripada keimanan kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sekalian, ini saya yang sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, terkait dengan urgensi tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita menyelesaikan nomor 3 dan 4. Ya, insyaallah kita akan lanjut hari kita. Dan dengan izin Allah, tahun depan kita menemukan Allah, kita akan lanjut mulai dari nomor 5 dan seterusnya. Baik, apa yang perlu ditanyakan, istifsar, ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan, kita buka ya beberapa menit. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, ya, ya, ini sudah selesai. Kalau yang mau ditanyakan, kalau tidak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang menanyakan terkait dengan materi kita hari ini beberapa menit. Nah, oh, mulai besok atau tadi? Oh, besok ya, Senin. Iya, iya. Baik, kalian ya, besok sudah mulai ikhtiar, ya. Tentunya kita perbaiki niat kita. Pertama yang penting, ya, kita ikhtiar ini semata-mata bukan karena nilai ya, semata-mata kita, ya, menguji ya keilmuan kita, ya, apa yang kita dapatkan selama ya semester ini ya. Ya, jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Ini yang pertama, ya, bagi kita ujian, ya. Karena sebenarnya kita ini tidak terlepas daripada ujian, ya. Ini juga bentuk ujian, ya. Untuk melihat kemampuan antum, kemampuan kalian ya dengan cara ya ujian sudah. Ya, kemudian yang kedua, karena kita masih ujian online, ya, yang tidak ada melihat antum, ya, tidak antum dengan Allah saja. Jadi di sini kita perkuat ya muraqabah kita kepada Allah, ya, 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 sampai mudah-mudahkan ya. Makanya alhamdulillah bisa online, ya, bisa buka soal sambil searching misalnya di Google, sambil buka buku lihat. Nah, ini yang sampai ya, tidak apa nilai kita rendah, tapi itu kita jujur kepada kita melakukan cara yang justru ya itu bisa yang merusak apa namanya diri kita sendiri ya, pada yang mana ilah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, semangat ya untuk menyelesaikan ujian ya yang belum sempat dimulai ya, ya, ya. Kan kita kalau ujian ya, ya termasuk Ustaz ya, kita dulu ujian ya, bahkan kita berat ya masalah ya, dalam siapkan kok dan seterusnya ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya, apa dalam kebaikan insyaallah dibolehkan ya. Baik, mau ya baca ulang kali. Kalau yang perlu dihafal dihafalkan ya. Dan yang terakhir, yang keempat, sebelum ujian ya, yang 8 bayi, maka kita awali pagi kita setelah sholat subuh ya, kita buka Quran ya, jangan lupa ya, langsung buka mata pelajaran yang mulia, buka Quran dulu, tilawah beberapa halaman ya, tilawah beberapa halaman, kemudian jangan lupa zikir pagi ya, sholat pagi ya, ditambah sholat yang paling masuk itu sebelum membuka akun kita untuk ujian, maka kita disunahkan ya untuk membaca doa yang diantara disyariatkan sebelum kita ujian ya, diantaranya ya kita punya sunnah, makanya Allahumma la sahal illa ma ja'alahu sahal wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahal ya. Kemudian harapannya juga yang diamalkan Nabi Yunus ketika apa namanya, ketika berada dalam kesulitan dalam ikan ya, di mana ikan mau masanya dalam perut ikan
ya, beliau berdoa dan doanya serta semua doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya kan, kita kembali alhamdulillah Allah berikan keberanian dengan dikeluarkannya Nabi Yusuf perhatikan. Ini aja 4 poin yang bisa dapat dicoba besok. Tidak usah terlalu misalnya pusing, ya, arogan ya. Ambil ini biar besok ujian belum ini belum baca belum ini. Ya ini saja. Ya. Apa yang bisa dapatkan, apa yang bisa baca. Kalau memang tidak selesai, ya Allah ini sudah kemampuan kita, sudah maksimal dari kita. Ya, nggak banyak materinya ini. Ya apa yang bisa dapatkan, apa yang bisa baca. Baik, ini dari Ustaz. Ya, biar punya bukan yang kurang itu bukan dari syaitan atau dari dan dari syaitan Ustaz sendiri, apa yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh dengan majelis subhanahu wa ta'ala. Coba ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhanallahi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.